Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah bisa bertemu dengan semua viewer-viewerku di channelnya Gus Peti. Dan kita lanjutkan, kali ini seri kedua, melanjutkan kajian yang kemarin tentang terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci, ya. Jadi terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Nih, kita melanjutkan ini ya. Aku minta teman-teman yang lihat video ini harus mereview dulu, mengikuti dulu ke seri satunya. Ini seri 2 ini. Ya. Ini seri satunya. Dan seperti seri pertama dan seri kedua, kita berbicara kitab suci ya, itu hanya dalam sisi bahasanya ya. Karena yang kita jadikan stressing point itu adalah di terjemahan. Nah, terjemahan itu berbicara tentang bahasa. Jadi bukan konten ya. Bukan konten, bukan isi. Ya. Jadi bukan ayat ini bertentangan dengan ayat ini, ayat ini tidak ada di catatan Injil yang lebih tua. Enggak, bukan itu yang kita bicarakan. Itu nanti kita bikin dalam topik kajian tersendiri ya. Jadi kita fokus di bahasanya, bahasa, bukan yang lain ya. Sesuai dengan judul kita bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci ya. Sebelum aku melanjutkan, ini kita sekarang ke sejarah. Kemarin kan ke introduction-nya sudah jelas aku sampaikan bagaimana urgennya sebuah original text ya. Bahasa itu digunakan sebagai parameter untuk mengatakan bahwa itu original, itu terjemahan. Nah, begitu ya. Yang dianggap terjemahan kitab suci itu ya harus dianggap sebagai terjemahan, nggak bisa terus berubah anggapan menjadi kitab suci. Kitab yang namanya kitab suci itu suci dari segalanya, seperti bahasanya ketika dia pertama kali diwahyukan, difirmankan dalam edisi bahasa apa. Ya kalau sudah bergeser bahasanya ya itu nggak bisa disebut kitab suci. Dia hanya disebut pada level terjemahan kitab suci. Kitab suci itu absolut. Ya, aku mereview ulang. Jadi kadang-kadang teman-teman Kristen juga, inilah gunanya kita saling sharing ya, supaya tahu bisa saling memahami. Kenapa teman-teman Islam itu mengatakan bahwa kitab-kitab yang terdahulu itu sudah terkontaminasi, tapi satu sisi mereka mengimani kitab-kitab yang terdahulu, katakanlah Torah, katakanlah Zabur, katakanlah Injil gitu. Nah, di sini perlu lagi penekanan. Kemarin sudah dijelaskan. Yang kami imani itu adalah Torah yang itu diwahyukan ya oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung kepada Kanjeng Nabi Musa via Jibril. Itu sekarang kemana? Begitu juga Zabur, begitu juga Injil misalkan, ya begitu juga. Yang kami imani itu, yang kami terima sebagai kitab suci adalah Injil ya, yang berupa wahyu dari Gusti Allah ingkang Maha Agung, dan itu didelegasikan ya, kemudian diterima oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Yang itu bukan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya. Oke. Kalau ini sudah paham,
Aku lanjutkan. Sekarang kita berbicara dalam konteks sejarah. Yang namanya sejarah itu tidak absolut. Bisa saja orang cerita dalam perspektif yang lain berbeda dengan diceritakan oleh yang lainnya. Karena apa? Sejarah itu kita tidak hidup dalam ruang dan waktu itu. Kita hanya membaca catatan-catatan sejarah. Tentunya lain sumber yang dibaca, maka lain juga kesimpulannya. Itu wajar-wajar saja. Sejarah juga itu tidak absolut, gitu ya. Oke. Sebelum aku melanjutkan, ada sosok yang perlu aku perkenalkan dulu, yaitu Ezra. Ezra, ya. Ada yang bilang Ezra itu, kalau dalam perspektif Al-Quran disebut dengan Uzair. Tapi itulah nanti kita bicarakan, ya. Kita bicara, who is Ezra dulu. Siapa Ezra ini, ya? Aku bacakan, ya. Kalau kitab Ezra, ya, ini nanti di sini nih ada namanya kitab Ezra ini, ya. Setelah Tawarik, satu Tawarik, dua Tawarik, dia langsung Ezra, di atasnya Nehemia ini, ya. Begini, kitab Ezra itu disusun dengan latar belakang situasi sekitar 70 tahunan setelah Babylon ya, meluluh lantakkan Yerusalem, ya. Jadi Yerusalem itu diluluh lantakkan oleh bangsa Babel, ya. Nah, 70 tahun setelah itu, ya, maka Ezra menulis kitabnya yang kita sebut kitab Ezra dengan latar belakang 70 tahun setelah bangsa Babel menaklukkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Jadi gitu, kalau dulu perang seperti itu, ya. Inilah masa ketika bangsa Israel mengalami pembuangan, ya. Jadi menjadi bangsa buangan di mana? Di Babel. Ya. Jadi sebetulnya penderitaan bangsa Israel itu bukan hanya ada di tangan Yunani, di tangan Romawi, juga di tangan bangsa Babel mereka menderita, bahkan dibuang. Ya. Dibuang ke Babel. Tuh. Dan perang dulu itu kalau kita baca itu perang total. Ketika sekelompok komunitas, katakanlah sebuah bangsa dikalahkan oleh bangsa lain, itu yang bangsa yang dikalahkan juga itu akhirnya dipaksa untuk mengikuti atau menyembah Allah yang dari bangsa yang menang dalam peperangan itu, yang menjajah itu. Jadi begitu dulu. Jadi kalau bangsanya dikalahkan itu berarti Tuhannya juga dikalahkan dan harus ganti Tuhan. Coba. Kan drastis sekali. Dulu model-model peperangan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ezra itu Lewi, artinya dia dari suku Lewi, kan berbagai macam suku bangsa Israel yang terbagi menjadi 12 itu, ya. Yang Ezra ini dari Lewi, jadi dia satu suku dengan Kanjeng Nabi Musa dan Harun, ya. Nanti kalau kita diskusikan tentang Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu dari suku apa, itu nanti debatable lagi itu, ya. Apakah dia Lewi, apakah dia dari Yehuda, itu rame lagi nanti, tapi sudah kita tidak dalam rangka membicarakan itu, ya. Oke, jadi Ezra ini dari suku Lewi merupakan pejabat pemerintahan Persia yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Yahudi, ya. Kerajaan Persia ini mengizinkan warganya, ya, maksudnya warga Israel ini menyembah ilah lain mereka masing-masing, ya.
Jadi ilahmu apa, ya sudah, silakan saja, diberi kebebasan gitu. Jadi keluar dari keumuman yang tadi aku bilang, kalau dia sudah menang perang, maka bangsa yang dikalahkan itu harus ikut menyembah Allahnya dia. Tuh. Tapi ini Persia lain, gitu ya. Persia lain, tidak. Setelah Persia menaklukkan Babel, dia justru memberikan izin bangsa Israel untuk pulang kembali ke Yerusalem membangun Bait Allah. Oke, supaya lebih jelasnya begini, ya. Ini Israel, ya. Ini Babel, ya. Ini dibuang ke Babel, menjadi jajahan, kalah perang, ya. Israel ini kalah perang, ya. Kalau berdasarkan catatan sejarah 70 tahunan, ya, yang pasti nggak tahu berapa tahun, kita ambillah 70 tahunan, dibuang ke Babel 70 tahunan, ya. Nanti kalau ada data yang lebih valid, kita bisa review ulang. 70 tahunan mereka dijajah di Babel. Karena kalau kita lihat ini, ya, Kitab Esra itu backgroundnya itu landscape-nya itu 70 tahun setelah pembuangan di Babel. Aku ambil patokan itu, ya, baru ditulis. Kemudian, ya, kemudian ada kerajaan Persia, ya, Persia. Aku tulis di sini, Persia. Ini mengalahkan Babel. Babel dikalahkan oleh Persia. Otomatis kan Israel yang sudah menjadi kekuasaan Babel itu menjadi di bawah kekuasaan Persia juga, ya. Cuman Persia ini punya kebijakan yang tidak lazim, yang tidak sebagaimana mesti seharusnya bangsa-bangsa dahulu. Ketika Persia menaklukkan Babel, dia tidak melanjutkan kebijakan Babel, ya, memperlakukan bangsa Israel sebagai bangsa buangan, tidak. Justru bangsa Israel itu, ya, bangsa Israel itu diperbolehkan pulang, ya, pulang ke Yerusalem, ya, pulang ke Yerusalem dan bikin bait Allah juga dibolehkan, ya. Dan ini dikomandani oleh ini Esra ini, ya, oleh Esra ini. Selama penjajahan di sini, ya, bangsa Israel itu sudah kehilangan identitas. Israel sudah kehilangan identitas. Contohnya bahasa. Di sini terjadi peralihan bahasa dari Ibrani menjadi Arem. Ini, ya, dari Ibrani sudah menjadi Arem. Adat kebudayaannya juga sudah berubah. Ya maklumlah orang jajahan. Bagaimanapun si penjajah itu, ya, itu berusaha untuk juga merubah budaya dari orang yang dijajahnya, bangsa yang dijajahnya. Itu sudah begitu ceritanya dari dulu. Tinggal nanti mana kuat-kuatan gitu. Dan bangsa Israel sudah tidak lagi piawi berbahasa Ibrani, karena sudah menggunakan bahasa Arem. Maka pakar sejarah mengatakan bahwa Ibrani itu bahasa kuno Arem. Ya, bahasa kuno Arem artinya bahasa kunonya bahasa Arem itu bahasa Ibrani. Sebaliknya bahasa Arem itu bahasa modernnya Ibrani. Nah, begini. Nanti terjadi perdebatan lagi itu, sebetulnya kalau Injil itu tertulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arem. Nah, cuman dari ini, ya, keadaan ini kita tahu bahwa tidak serta-merta berbeda sekali antara bahasa Ibrani dan bahasa Arem. Makanya disebutkanlah oleh pakar sejarah itu bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa kunonya Arem, sementara Arem itu bahasa modernnya Ibrani. Tuh. Tapi yang jelas, ya, di sini
bangsa Israel itu sudah kehilangan identitas meskipun tidak totalitas hilang. Contohnya begini loh ya, bangsa Israel itu bagaimanapun mereka tetap ego. Artinya kawin campur itu mereka tidak mau sebetulnya. Orang Israel ya harus kawin dengan orang Israel, bukan dengan bangsa lain gitu. Nah, di waktu jadi masyarakat buangan, orang buangan, ya namanya orang buangan. Ya, dia harus tunduk terhadap otoritas yang menjajahnya. Itu terjadi kawin campur, bukan hanya sekedar bahasa yang berubah, terjadi kawin campur, budaya yang berubah, adat istiadat yang berubah. Itu meresahkan Ezra. Gitu loh. Itu menjadi keresahan bagi Ezra. Dia melihat bangsanya itu resah. Maka ketika wind of the change, ya, angin perubahan datang, kekuasaan Babel dihabisi oleh Persia. Persia memberikan kebijakan yang katakanlah lunak, sehingga bangsa Israel boleh pulang ke Yerusalem dan boleh pulang bait Allah dan dipersilakan untuk menyembah Allahnya Israel, ya. Allahnya Israel ya YHWH itu, ya. Jadi tidak dikekang oleh Persia. Dari sini sebetulnya ya, kalau kita kembali ke sejarah, tidak perlu ada ketegangan antara seperti sekarang ya Israel dan Iran, ya. Sebetulnya kalau kita mau kembali ke sejarah, nggak perlu terjadi ketegangan apa. Israel itu mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mengakui punya hutang budi oleh bangsa Persia. Bayangkan kalau Persia ini melanjutkan kebijakan bangsa Babel, habis sudah ini. Bangsa Yahudi, Israel ini habis sudah. Tapi kan tidak. Ya gimana ya? Mungkin itu sudah skenario Allah ya untuk melestarikan bangsa Yahudi ini. Makanya terjadinya kesalahan-kesalahan tentang bukan antropologi, kosmologi ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian itu bagaimana belum diciptakan siang matahari, sudah ada siang dan malam, dan itu bertentangan dengan sains, karena sains itu mengatakan terjadinya siang dan malam itu adalah perbedaan posisi atau perubahan posisi antara matahari dan bumi. Sementara ketika matahari belum diciptakan, karena matahari baru diciptakan itu menurut kitab Kejadian itu ya, Torah di awal itu di hari keempat. Bagaimana sebelum hari keempat terjadi siang dan malam? Nah, itu kan bertentangan dengan sains. Makanya ada pendapat yang mengatakan kesalahan-kesalahan itu karena kitab Kejadian itu ditulis berdasarkan antropologis bangsa Babel. Jadi tidak murni wahyu karena sudah bercampur. Disinilah Torah itu juga amburadul sudah. Karena jajahan ini. Dimanapun penjajahan itu kan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Begitu juga ketika Belanda menjajah bangsa kita itu, bawa alasan apapun itu enggak, itu perampokan itu. Maling itu, pencuri itu. Ya. Merusak. Ya seperti ini. Kitab-kitab sucinya juga apakah dalam otoritas yang masih bisa terjaga? Sedangkan Allahnya saja itu sudah tidak boleh, harus ngikut Allahnya Babel. Bahasa sudah rusak, hubungan kawin-mengawin rusak. Nah, ini membuat keresahan Ezra. Makanya ada juga pakar yang berpendapat bahwa Ezra lah yang menulis ulang kembali kitab Torah. Gitu. Ya, setelah hancur lebur babak belur di Babel ini. Maka ada yang mengatakan seandainya tidak ada Ezra, ini kan kata-kata seandainya ya, bukan berarti selesai juga teologis Yahudi itu, Israel itu, karena kitabnya sudah babak belur. Ya. Seandainya tidak ada Ezra. Jadi Ezra itu bisa dikatakan Musa kedua. Bahkan ada lagi yang mengatakan kalau saja Ezra tidak dihambat, dia akan menjadi lebih hebat dari Musa. sampai sebegitunya ya. Makanya kita nanti dari sejarah ini bisa mengatakan sebetulnya apa sih yang dimaksud Al-Quran itu, bahwa orang-orang Yahudi itu menjadikan Ezra anak Allah itu dalam perspektif seperti apa. Ini kalau kita tidak paham sejarah itu agak repot menjelaskannya, karena yang kita tahu
Yahudi itu ada dalam perspektif tauhid tulen, ya. Dia tauhid tulen. Terus misalkan orang Yahudi tanya, kapan kami menganggap Ezra anak Allah? Nah, itu kita harus tahu sejarah bahwa Ezra itu adalah sosok yang sangat berpengaruh juga. Cuman kita kadang-kadang kalau sudah berbicara bangsa Yahudi, kita lupakan sosok Ezra, kita fokus nanti ke Bapak Ibrahim dan Musa. Ya setidak-tidaknya Daud ini ya tiga ini. Tapi yang paling disegani kan Bapak Abraham dan Kanjeng Nabi Musa. Baru nanti David, dan kita melupakan jasa Ezra. Ya sejarah itu begitu. Ya, ada yang terlupakan wajar. Oke, jadi yang menulis kembali kitab-kitab Yahudi itu adalah atas jasa Ezra. Ya mestinya bukan Ezra langsung yang menulis lah ya. Ya adalah sebuah tim Ezra sebagai orang yang dianggap pakar Yahudi sebagai komandannya lah gitu. Kira-kira begitulah ya, kan tidak mungkin Ezra sendiri. Dia kan juga punya santri gitu. Itu sekilas tentang Ezra ya. Supaya nanti kita tahu. Jadi ini sekilas tentang bangsa Babel ya, yang menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa buangan. Di mana? Di pembuangan di Babel. Ya, kemudian bangsa Babel dikalahkan oleh bangsa Persia. Pada saat itulah terjadi wind of the change, ya, angin perubahan, sehingga orang-orang Israel bisa kembali ke Yerusalem, ya, bisa membangun bait Allah kembali, ya, bisa kembali menyembah Allah Israel, ya, diberi kebebasan seperti itu, ya, sehingga kondisi-kondisi yang carut-marut tentang Israel itu meresahkan Ezra, maka Ezra mengambil sebuah tanggung jawab untuk pemulihan Israel. Jadi sebetulnya nggak berlebihan ya kalau kita bilang Ezra ini adalah Musa keduanya, ya, karena tanpa Ezra babak belur ini Israel. Tuh, sekarang kita akan masuk ke, nanti ada hal-hal yang sebetulnya tidak terkait, tapi aku perlu jelaskan supaya kalian tahu. Itu Ezra ya, seperti itu Ezra. Hubungannya dengan pembuangan ke Babel. Sekarang kita berbicara Targum. Apa itu Targum? Ya, ini aku hapus. Sekarang kita berbicara Targum. Ya, kita berbicara Targum. Gini dia, Targum. Apa ini Targum? Ya, oke, aku jelaskan. Awal Taurat ya, awal Taurat Yahudi diterjemahkan dimulai sejak pembuangan Babel, ya, pembuangan ke Babel ya, bangsa Israel dibuang ke Babel itu abad ke-6 sebelum Masehi ya. Ketika bangsa Aram menjadi ketika bahasa Aram itu menjadi lingua franca, ya. Jadi seperti aku bilang tadi, di sini bahasa Aram ini, bahasa Aram itu sudah menjadi bahasa pergaluan, ya, lingua franca. Sudah bergeser dia dari Ibrani, ya. Oke. Orang-orang Yahudi yang hidup di dalam pengasingan wilayah Mesopotamia ya dan Timur Tengah, berarti itu Yahudi diaspora ya. Yahudi diaspora ya. Itu sudah bahasanya sudah tidak Ibrani lagi tapi sudah Aram. Ya. Sudah Aram ya. Oke, jadi mereka diaspora. Diaspora itu apa ya? Keluar, terasing, terpencar gitu loh ya, sudah tidak di bumi teritorial Israel lagi. Kan banyak tuh, ada yang di Eropa Timur ya, dan ada Eropa, sampai ada yang ke Amerika juga ya diasporanya itu. Kalau kita lihat dalam perspektif kemodernan sekarang, kalau yang perspektif
kuno ya itu diceritakan di Mesopotamia dan Timur Tengah. Oke, mengingat semakin banyaknya orang-orang yang hanya bisa berbicara dalam bahasa Aram dan tidak lagi memahami bahasa Ibrani, maka targum dibuat agar orang awam dapat memahami Torah yang masih ditulis dan dibaca dalam bahasa Ibrani di dalam sinagog-sinagog. Terjemahan targum ini sering mengandung interpretasi. Ya wajar, yang namanya terjemahan itu pasti mengandung interpretasi dari si penerjemah. Jadi ketika kita baca kitab terjemahan, buku sains, buku sejarah, buku apa ya, kita itu sebetulnya sudah ada di bawah otoritas si penerjemah. Kita tidak independen, tidak gitu loh. Makanya aku bilang tadi ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci gitu loh. Karena kalau aku, kamu, Anda, kita semua baca kitab terjemahan, maka kita, cara wawasan kita berkembang itu sudah di bawah otoritas si penerjemah. Karena kalau kita baca juga kitab aslinya seperti si penerjemah baca, belum tentu kita sepakat dengan apa yang sudah diterjemahkan itu. Ya. Nah, jadi di sini yang disebut targum itu adalah terjemahan, aku gampangnya bilang, aku bilang PL aja lah ya. Karena dalam PL, tapi di sini diibaratkan Torahnya. Supaya gampang aku bilang PL saja lah ya. Terjemahan PL itu ke dalam bahasa Aram. Nih, lihat. Jadi ini sudah diterjemahkan di sini ini. Diterjemahkan apa? Aram. Yang awalnya apa? Ibrani. Jadi PL yang Ibrani ini dia sudah menjelma menjadi Aram. Ini loh. Ya. Dia sudah menjadi Aram. Ini Yesus belum loh ini. Ya. Masih belum ini. Kita bicara targum ini. Ini targum. Nanti ada lagi Talmud, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Cuma nanti aku kasih tahu apa Talmud itu, supaya kalau ada bilang targum, oh kita tahu. Bilang Talmud, oh kita ngerti gitu ya. Nanti di akhir. Udah berapa lama deh? Lama juga. Oke, aku percepat sedikit ya supaya bisa selesai. Targum ya. Jadi targum itu terjemahan Torah ya ke dalam bahasa Aram ya, karena setelah pembuangan di Babel, orang-orang Yahudi sudah tidak fasih lagi berbahasa Ibrani, mereka sudah berbahasa Aram. Maka ada sebuah keputusan ya diterjemahkanlah kitab-kitab Torah itu yang aslinya awalnya itu Ibrani menjadi dalam edisi bahasa Aram, dan kitab itu kita sebut targum. Ya, targum. Ini sudah diterjemahkan nih. Jadi ini kitab terjemahan. Oke. Targum sudah. Sekarang kita berbicara Septuagint. Ada yang bilang Septuaginta, ada yang bilang Septuagint. Ya. Di sini biar cukup ini tempatnya ya. Ini 1, ini 2, ini Septuagint. Di sini Septuagint ya. Septuaginta. Ada yang baca gin, ada yang baca ginta. Ya. Oke. Ini sekarang kita. Septuagint itu pada abad 3 sebelum Masehi, ya. 3 sebelum Masehi. Aku bacakan. Pada abad 3 sebelum Masehi ya, Alexandria, mana itu Alexandria? Mesir ya. Telah menjadi pusat Yudaism dan Helenistik.
Helenistik itu sebetulnya bukan budayanya orang Israel, itu budayanya orang Yunani, ya. Dan pada abad ketiga sebelum Masehi, Alexandria telah menjadi pusat Yudaism, jadi campur sudah. Ya, efek penjajahan itu jadinya antara Yahudi yang Israel itu Yudaismnya bercampur dengan kebudayaan Yunani, bukan Romawi, Yunani ya Helenis gitu ya. Sehingga bahasa Yunani kuno mulai menjadi bahasa utama. Nah, sekarang bergeser lagi ya, Yunani kuno. Para penganut Yahudi daerah Mesir dan Afrika. Jadi orang ini tetap lagi diaspora lagi ini ya. Mesir dan Afrika. Itu bahasanya sudah koine, bahasa Yunani kuno, koine ya. Sudah terjadi perubahan lagi ini. Sudah terjadi perubahan ya. Kemudian ditugaskanlah 72 ahli kitab. Ini sejarah ya. Jangan tanya sama aku, itu benar 72? 72-nya siapa saja? Bartolomeus, Platinus, Markurus, Petrus, Yanus, siapa? Nggak tahu aku. Ya. Karena aku habis diskusi beberapa waktu lalu dengan seorang mu'alaf, kebetulan dia dulu menekuni tentang kitab-kitab suci, dia bilang, itu sulit kalau kita tanya apakah benar-benar aktual 72 ahli kitab. Cuman karena sejarah sudah menulis begitu ya, akhirnya diterima seperti itu gitu loh. Makanya kawan-kawan jangan tanya, itu sama aku jangan tanya, benar nggak 72 itu? Ya. Ya adanya seperti itu, aku sampaikan seperti itu ya. Jadi 72. Nah, sekarang yang menarik justru begini. Sabto. Kalian tahu artinya Sabto? Ya, Sabto itu bahasa Jawa artinya 7. Ini juga kembali bahasa. Kalau orang Yunani Septu, orang Jawa Sabto. Masalahnya sekarang orang Jawa yang meniru orang Yunani atau orang Yunani yang meniru orang Jawa, sama-sama 7. Makanya 72 itu Septuagint. Ya, Septo itu 7, orang Yunani, orang Jawa Sabto. Maka anak-anak ketujuh itu dikasih nama Sabto. Yang jadi pertanyaan kita, orang Jawa yang meniru budaya orang Yunani atau orang Yunani yang meniru orang Jawa? Atau orang Jawa itu main-main ke Yunani sana, perlunya juga apa abad segitu ya? Atau orang Yunani yang main-main ke Jawa sehingga mereka mana yang mana meniru? Tapi bagaimanapun terjadi sebuah persamaan. Ketika menyebut angka 7, orang Yunani dan orang Jawa itu menyebut yang satunya Septu, yang Jawa Sabto. Coba. Gimana itu? Kita mau tarik benang merahnya itu sejarahnya gimana? Coba. Kalau ini ada lagi, tapi ini tidak terlalu sulit ya. Meskipun benang merahnya juga sulit kalau kita cari. Orang Jawa bilang mangan, orang Batak bilang juga mangan. Masalahnya orang Batak niru orang Jawa apa orang Jawa niru orang Batak? Coba. Sama, mangan. Atau orang Jawa orang Batak janjian ketemu di mana gitu. Nanti kalau kita bilang makan, kita pakai bahasa kita mangan ya, gitu. Apa begitu? Sulit. Berbicara sejarah, menarik benang merah itu sulit. Makanya kalau terjadi perbedaan cara pandang sejarah, ada orang memahami tidak sama seperti apa yang kamu pahami, itu jangan kamu salahkan. Dia punya sumber lain gitu loh. Seperti masuknya ke Kristenan ke Indonesia ini, orang kebanyakan bilang abad ke-17 bersama Belanda, bersama Portugis, bersama apalagi ya penjajah-penjajah Eropa itulah. Tapi ada fakta sejarah, oh enggak, jauh sebelum itu sudah masuk lewat Sumatera, lewat Tanah Batak, daerah Pancur. Sebetulnya itu lengkapnya itu Pancur Batu ya, karena aku lahir dan besar di daerah Sumatera ya, jadi ngerti. Itulah sejarah gitu. Nah, kita kembali ini Septu dan Sabto. Itu menunjukkan bahwa ini nggak apa-apa ya, aku sekalian mereview.
Kalau Al-Quran itu mengatakan bahwa setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian yang menjadikan dia tahu apa-apa, ya pendidikan itu, education itu. Untuk bisa mengikuti pendidikan, maka Allah siapkan mata, ya, penglihatan, pendengaran, dan akal. Makanya aku bilang kemarin, kolbu itu para pakar bahasa, ulama, ada yang mengatakan hati, ada yang mengatakan akal. Tapi aku cenderung ke akal. Ya, lewat pendidikan kita tahu. Nah, sekarang kita tahu bahasa dari mana? Dari orang tua kita. Orang tua kita kalau ditarik dari mana? Dari orang tuanya. Ditarik terus sampai ke Kanjeng Nabi Adam. Memangnya Kanjeng Nabi Adam bikin bahasa? Kan tidak. Dia pasti diajari bahasa oleh Allah. Itulah bahasa firman. Jadi bahasa firman itu bahasanya Allah. Dari sanalah kitab suci itu diwahyukan dalam edisi bahasa firman. Kitab suci. Makanya aku bilang, seandainya semua kitab suci itu kita ketemukan dalam bahasa originalnya, itu semua nyambung dalam satu bahasa. Masalahnya kan karena sekian rentang waktu yang teramat sangat jauh, Nabi Adam sampai sekarang kamu mau ukur berapa lama? Sedangkan Nabi Ibrahim sampai sekarang ke berapa aja itu nggak ada yang sepakat kok. Nanti orang itu akan mulai ada pembicaraan tahun itu di Nabi Musa. Gitu. Jarak dari Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham ke Moses, Kanjeng Nabi Ibrahim ke Musa, itu debatable-nya tinggi sekali. Tahun-tahun perhitungan itu mulai ada kesepakatan tuh setelah zaman Kanjeng Nabi Musa. Di Ibrahim itu debatable. Nah, sekarang kita mau bicara bahasa dari Kanjeng Nabi Adam. Waduh, betapa panjangnya. Ini kembali, ya. Bahasa itu terbagi menjadi dua, ada bahasa firman dan bahasa budaya. Dari bahasa firman itulah akhirnya manusia, karena dia dicetak sebagai makhluk budaya, membentuk bahasanya. Jadi mencontoh, menambahi, mengurangi dari bahasa firman itu jadilah bahasa budaya. Seperti itu. Ya, aku pernah sekilas ungkap, ya, bagaimana Adam Smith membagi bahasa dunia ini menjadi 4. Yang menjadi pertanyaan, kalau sekian ribu bahasa budaya bisa jadi 4, masa sih yang 4 nggak bisa jadi 1? Kan seharusnya lebih mudah menjadi 1. Tapi kenapa Adam Smith berhenti di 4? Itu kan jadi pertanyaan juga. Makanya jangan sekali-sekali menghilangkan, karena tidak bisa dihilangkan bahwa kita itu hidup dalam otoritas Allah. Kalau itu nanti ditarik, itu menjadi satu bahasa awal, yaitu bahasa firman itu. Oke, ya. Karena apa? Sabtonya orang Jawa dengan Septunya orang Yunani, itu menjadi sebuah titik tolak pemikiran kita. Oh, jangan-jangan kita dulu satu bahasa, ya. Ya iyalah. Memangnya kita bisa bikin bahasa. Kita kan hanya meniru dari bahasa firman yang sudah ada menjadi bahasa budaya. Gitu. Ya, oke. Kalau dibilang kebetulan, kok bisa bilang kebetulan? Bagaimana? Jadi jangan karena buntu nggak bisa menjelaskan. Oh, kebetulan antara Jawa dan Yunani itu sama, menyebutnya Sabto, Septu, gitu. Kan jadi nggak asik. Oke, Septuaginta itu PL diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Koine, ya. Ini Yunani Koine. Aku masih menyelidiki apakah Yunani Koine itu sama dengan bahasa Gerika atau Grek. Ya. Ada yang bilang Grek, ada Gerika. Tapi di sumber sejarah yang aku bilang tuh, yang aku baca Yunani Koine. Ini supaya gampang aku sebut Perjanjian Lama yang sekarang dipakai oleh teman-teman Kristen. Sudah dalam edisi terjemahan. Dulu. Karena nggak mungkin. Kapan? Kan kembali orang tanya, kapan Allah berfirman dalam bahasa Yunani? Kan? Oke. Dan itu diterjemahkan oleh 72 orang, ya. 72 orang yang disebut ahli kitab. Dan ini akhirnya dijadikan teks standar. Itulah masalahnya, bagaimana bisa terjemahan dijadikan teks standar gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita ke Vulgata.
Sini. Ya. Kita ke Vulgata. Ya. Vulgata, ya itulah kekuasaan itu selalu mewarnai situasi dan kondisi dari yang dikuasai. Penjajah juga begitu. Kalau Vulgata ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Latin. Siapa yang punya bahasa Latin itu? Ya Rum itu. Romawi. Ya. Kalau di sini kan Yunani. Ya. Di sini apa? Romawi. Dan ini penjajah-penjajah semua ini. Di sinilah kalau di sini PL ya, di sini PL dan PB. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diterjemahkan dalam edisi Latin, Latinos. PL plus PB. Tuh, Latin. Nih, dia. Ya. Sudah menjadi Latin. Oke. Dari Yunani Koine menjadi Latin. Nah, masalahnya dalam diskusi-diskusi kita dengan teman-teman Kristen ya, mereka selalu menganggap bahwa original teks, kalau sudah ditanya tentang original teks, mereka selalu mengatakan atau yang menjadi katakanlah sumber data mereka ini adalah Septuagint dan Vulgata. Ini loh. Padahal seperti yang baru kita bahas, Septuagint itu sudah dalam edisi terjemahan Yunani Koine. Vulgata juga itu dalam edisi terjemahan Latinos. Jadi bagaimana mungkin dua-dua ini dijadikan standar? Itu loh maksudku. Nggak bisa. Mau nggak mau, harus dikembalikan ke Ibrani. Tapi bagaimana mau ke Ibrani? Masalahnya jauh hari sebelumnya, 3 abad sebelum Masehi ini, ya, Targum itu sudah dalam edisi terjemahan Arem. Itu loh. Terjemahan Arem ini loh. Oke. Ini semua masalah bahasa. Nanti ada lagi sebetulnya itu tidak masalah bahasa sih ya. Cuman masalah format. Jadi dulu kitab suci itu digulung, maka disebut gulungan, atau bisa ditumpuk seperti arkodion itu loh. Kertas dilipat. Gimana ya? Aku beri contohnya ya. Jadi kertas panjang ini ditekuk, dilipat. Apa gini ya? Bentar. Ini panjang ini, tapi ini puanya, tapi dia dilipat gini loh, dilipat, terus dilipat gini. Nah, ini menjadi 3 ini, menjadi 3, 1, 2, 3, dilipat gini. Jadi kalau narik dibuka. Nih. Ada yang gulungan ya. Nah, kalau kodek itu sebetulnya tidak berbicara masalah isi, tapi dia masalah format. Kodek itu formatnya sudah menuju kepada buku, ya. Itu namanya kodek. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan terjemahan. Dan semua kodek itu ya, kalau kita lihat kodek itu ada di sini nampak tuh. 1 ada kodek ya. Kodek Sinaiticus. Nampak deh ini. Ada lagi kodek Sinaiticus, Vaticanus. Ada lagi kodek apa ya? Alexandrinus. Apa ya disebut ya? Alexandria, dia dari Alexandria. Coba aku takut keliru. Bentar. Alexandria atau apa namanya itu? Vaticanus ya, Alexandrinus betul. Alexandrinus ya.
ketiga kodek ini ya, ini sudah dalam edisi bahasa Yunani. Ini ya, Kodek Sinaiticus, Kodek Vaticanus, Kodek Alexandrinus ya. Ini sudah dalam edisi bahasa Yunani. Jadi yang namanya kodek itu sebetulnya bukan berbicara tentang isi, tapi format. Dia diformat seperti buku gitu loh. Jadi ketika kodek itu dinamakan kodek, itu formatnya sudah seperti buku, bukan gulungan lagi. Bukan seperti gulungan atau seperti akordeon yang bisa dilipat, itu enggak. Dia sudah menjadi seperti buku. Maka itulah disebut kodek ini. Kodek Sinaiticus, Kodek Vaticanus, Kodek Alexandrinus, dan semua kodek ini itu dalam edisi bahasa Yunani. Artinya apa? Terjemahan. Terjemahan juga. Jadi mau lari kemana kita? Targum terjemahan, Septuagint terjemahan, Vulgata terjemahan. Kodek ini juga yang sudah berubah buku, itu juga terjemahan. Makanya kemarin, beberapa waktu yang lalu ya, di dalam kitab Yohanes tentang yang terkenal tentang Yesus dan pelacur itu ya, bersama dengan pezina itu yang terus minta diadili itu kalau kita baca ya, itu kan janggal. Janggalnya kenapa? Perzinahan itu kan dilakukan oleh dua oknum, laki dan perempuan. Kenapa pada cerita itu ya, itu yang dihadirkan hanya yang perempuannya saja, yang lakinya tidak dihadirkan? Itu kan menjadi janggal ya. Setelah kita teliti ternyata memang itu, tapi ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Intinya bukan ke sana, untuk menjelaskan saja, karena kita tetap fokus ke terjemahan kitab suci. Akhirnya itu oleh kitab Katolik itu dikasih catatan pinggir ya. Kalau dari kitab Kristen Saksi Yehova itu dikeluarkan, tapi masih ditaruh di bawah, itu ada keterangan. Itu karena di kodek Vaticanus atau Sinaiticus aku lupa. Intinya di salah satu kodek ini itu tidak tercantum. Tidak tercantum. Jadi bisa dikatakan tuh ayat sisipan. Ya. Tapi oke lah, kita tidak berbicarakan substansinya. Aku jelaskan aja, kalau kodek itu dia sudah dalam edisi terjemahan semua Yunani ya. Sekarang aku berbicara tentang Talmud ya. Talmud ini kadang-kadang aku, mana Talmud? Gini aja, catatannya nggak ketemu, aku cerita saja. Suatu ketika aku diundang, ada acara kajian di Makassar sana. Dan aku sudah terbiasa begitu, setiap kajian mesti aku beri waktu untuk mustamiku, pendengarku, untuk melakukan tanya jawab. Karena menurutku tidak bisa dikatakan sebuah kajian yang elok kalau dia dikasih waktu 2 jam dan 2 jam itu dihabiskan tanpa memberikan kesempatan kepada mustaminya untuk bertanya. Itu namanya dia tidak menghormati mustaminya. Kalau aku tidak, aku pasti memberikan barang setengah jam ya, atau berdasarkan kesepakatan 1 jam materi, 1 jam tanya jawab begitu. Pada waktu aku mengisi kajian kristologi di Makassar itu aku ingat, dan itu malam Mbak Daisa, ada mustami yang tanya, apa itu Talmud? Itu apa? Gitu. Dan karena aku, ya semua itu intuisi ya, pengalaman itu nanti akan membuat bagaimana intuisi kita peka. Jadi gini, orang bertanya itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memang tidak tahu, dia bertanya. Kemungkinan yang kedua, dia ingin meyakinkan apakah apa yang dia pahami itu sama dengan yang dipahami oleh narasumber, maka dia bertanya. Nah, ini kemungkinan ketiga, ngetes. Dia ngetes si narasumber. Ya. Dan aku merasa pada saat itu, karena aku lihat aura wajahnya, ya intuisi tadi itulah. Aku tidak sekali 2 kali ketemu orang, banyak karakter ya. Banyak budaya juga, banyak tempat. Jadi aku bisa ada intuisi yang terasa gitu. Jadi aku katakan si
audien itu mustami itu memang ngetes gitu. Apa itu Talmud gitu. Maka aku jelaskan bahwa Talmud itu kalau dalam perspektif hukum Islam adalah kompilasi kitab fikih. Jadi para tua-tua Yahudi itu membaca Torah, terus menyusun gampangannya kitab fikih itu ya. Nah, kita kumpulan hukum-hukum atau kitab fikihnya orang-orang Yahudi itulah yang disusun oleh para rabi-rabi itu yang disebut Talmud. Kalau Targum tadi kan terjemahan ya. Ini Talmud. Jadi kalau ada orang bilang Talmud, nah kamu bisa paham. Setelah aku jelaskan, si penanya itu manggut-manggut gitu ya, manggut-manggut. Makanya aku tahu, oh ini ngetes ini orangnya. Tapi tidak ada masalah. Mau tes ya silahkan, mau dikompir ya silahkan, mau benar-benar tanya ya silahkan, itu hak audien. Oke, ya apalagi yang perlu aku jelaskan, aku kira sudah cukup ya. Berapa jam Le? Sudah? Sebentar lagi asar kita. Oke, sudah cukup lah ya, sudah 50-an ya. Menit, hampir 1 jam. Sekarang aku review dan ini tamat ya. Ini edisi tamat. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Oke. Aku review ulang ya. Ini edisi 2 tamat. Sebelum membaca ini kalian harus sebelum melihat, maksudku video ini kalian harus melihat seri satunya biar nyambung ya. Sekarang kita sudah punya peta. Targum itu sudah edisi terjemahan dari Ibrani ke Arab. Ini tua ini, sebelum Masehi ini, sudah terjadi penerjemahan. Ya. Septuagint itu juga terjemahan, bukan original teks ke dalam bahasa Koine Yunani. Ya. Vulgata juga itu terjemahan. Dalam edisi bahasa apa? Latin. Bahasanya orang Rum atau Romawi. Jadi, kalau teman-teman Kristen berdiskusi dengan teman-teman Islam dan teman-teman Islam meminta original teks, data asli, main data utama dari sebuah kitab suci, dan Anda merujuk kepada Vulgata dan Septuagint, menurut aku itu tidak tepat. Ya. Itu tidak tepat. Karena apa? Bagaimana sebuah terjemahan itu akan dijadikan landasan pijak kita, landasan pacu kita untuk diskusi. Karena di dalam terjemahan itu sebetulnya kita sudah dikooptasi oleh si penerjemah. Seperti kemarin aku jelaskan Yohanes 1 pasal 1 itu. Ya. Dalam internal kekristenan saja terjemahannya sudah beda. Makanya aku bilang kemarin, jangan meremehkan masalah terjemahan. Justru disitulah pintu terjadinya sebuah suasana yang amburadul jadinya. Ya, amburadul. Karena apa? Terjemahan itu tidak bisa menghakimi terjemahan. Orang sama-sama terjemahan kok. Yang bisa menghakimi terjemahan apabila 2 terjemahan itu berbeda, dia lari ke teks sucinya, ke original teksnya yang disebut kitab suci. Ya. Bukan ke terjemahan. Maka dari itulah bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Bukan. Ya. Terjemahan itu dibikin atau dilahirkan sebagai upaya untuk memahami kitab suci sebagai katakanlah upaya bagaimana kita bisa menghadang keterbatasan atau perbedaan bahasa itu. Maka komprominya dengan terjemahan. Sekali lagi aku bilang, Vulgata dan Septuagint itu tidak bisa dijadikan data primer. Karena dia terjemahan dan dia juga terjemahan. Dan kitab-kitab ini sebetulnya bersumber dari sebuah kitab suci. Kitab suci bersumber dari firman Allah yang disampaikan kepada nabi-nabi dahulu. Ini sudah begini keadaannya. Makanya, ya, nah ini teman-teman Kristen agak keberatan. Ya, tapi oke lah. Agak keberatan, aku tidak menyuruh Anda untuk
mengimani, cukup mengetahui aja lah. Sebetulnya ya, kitab-kitab itu sudah tidak perlu dirisaukan lagi karena Allah sudah menurunkan ini loh. Nih, Al-Qur'an ini. Jadi cara pandang kami sebagai orang Islam yang menurunkan Torah dan menurunkan Injil, itu juga dia yang menurunkan Al-Qur'an ini. Jadi Torah ya, Injil dan Al-Qur'an itu bersumber dari satu sumber yang sama. Siapa? Allah. Allah yang punya otoritas. Maka kalau ada yang persamaan tentang cerita bagaimana yang terjadi di kitab perjanjian lama dan baru dinukil kembali di perjanjian baru, di perjanjian terakhir ya. Jadi ada perjanjian lama, perjanjian baru, ini perjanjian terakhir ya. Ya ini gampang-gampangnya aja ngomong aja lah ya. Kalian juga kan gampang-gampangnya juga ngomong bahwa Torah itu perjanjian lama dan Injil itu perjanjian baru. Karena kalau dengan orang Yahudi juga mereka tidak terima kitabnya disebut perjanjian lama. Ya, bisa marah mereka. Jadi gampang-gampangnya ngomong kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ini perjanjian terakhir ya. Perjanjian terakhir ini bukan mengkopi, bukan mempaste, bukan meniru, bukan apa. Ya, peristiwa masa lalu itu disampaikan lagi melalui firman atau diwahyukan lagi oleh Allah melalui Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sehingga tertulis di sini. Gitu loh. Cuman ketika pemahaman kita beda tentang sumbernya dari mana sih sebetulnya perjanjian lama dan perjanjian baru dan perjanjian terakhir itu, terus kita menganggap itu dari sumber yang berbeda, di sanalah terjadi perpisahan, nggak pernah ketemu. Gitu loh. Nah, aku mengatakan sebetulnya Torah, Injil, dan Al-Quran itu dari satu sumber yang sama. Edisi Al-Quran ini datang, ini dia menggantikan yang lalu itu. Sudah berlalu, sudah berapa lama, sudah amburadul, sudah diterjemahkan. Nih, Allah kasih yang menggantikan yang dahulu itu diluruskan kembali. Orang cerita-cerita dahulu juga di sini ada kok, gitu. Masalahnya kalian tidak mau. Itu aja. Ya nggak apa-apa sih. Orang hidup juga tidak ada paksaan. Kalian tidak mau ya. Kami saja yang mau. Ya. Itulah sebabnya orang Islam itu tetap menghargai Torah dan beriman kepada Torah. Tidak menghargai Injil karena mengimani Injil juga. Begitu juga para nabinya. Maka tidak ada ceritanya ketika dia paham tentang Islam, dia tidak akan menghujat para nabi. Tidak akan. Karena para nabi itu adalah sosok pilihan Allah yang dimuliakan Allah. Dan lewat beliaulah kitab-kitab suci itu diturunkan. Maka kami tetap memberikan hormat kepada mereka. Ya, begitu. Oke. Aku kira sudah cukup ya. Kita tutup aja di edisi kedua ini. Bahwa kesimpulannya terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kembali kepada perenungan. Ya. Kalau ada yang original, ngapain cari yang terjemahan? Ini originalnya. Ya, menggantikan kitab-kitab yang dahulu. Cuman pilihan, keputusan ada di tangan Anda. Aku hanya menjelaskan apakah Anda mau berquran, ya itu tetap silahkan, kebebasan ada di tangan Anda karena resiko juga kita tanggung sendiri-sendiri. Ya, itu dari aku. Kita ketemu lagi besok dalam topik yang lain ya. Aku ucapkan untuk saudara-saudaraku yang Islam, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ibadah kita diterima Gusti Allah Agung menjadi catatan langit kesolehan kita kelak. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.